saja ini. Sekolah, kebayaran kami nih. Sama yang mencobakan. Bapak minta mencobakan ya. Seorang wanita pemilik toko mainan di Kemiling, Bandar Lampung, Kamis sore marah dan memaki tim Satgas COVID-19 yang sedang melakukan penertiban penutupan tempat usaha sesuai aturan PPKM Mikro. Pedagang mainan ini sempat menolak menutup tokonya dengan alasan belum ada konsumen yang membeli. Setelah petugas mengimbau secara persuasif, ketegangan kemudian mereda dan pedagang mainan ini pun bersedia menutup tokonya. Meski tim Satgas sudah memperlihatkan surat edaran PPKM Mikro, namun banyak pedagang yang kecewa dengan aturan itu. Selain penertiban jam operasional toko, tim Satgas juga melakukan penertiban jam operasional tempat usaha lainnya yang dianggap melanggar batas hingga pukul 5 sore. Sementara untuk pedagang makanan boleh buka hanya sampai jam 8 malam. Buka ini, Mbak. Kita ngikutin ini aja sih, peraturan yang kayak baru dikasih tahu juga, kita juga kayak cuma ngikutin aja atasan yang mau close order jam berapa ya. Untuk kedepannya gimana, Mbak? Ya ngikutin peraturannya. Tim Satgas akan terus melakukan sosialisasi aturan PPKM Mikro yang dimulai sejak Rabu lalu. Jika masih membandel, tim yang terdiri dari beberapa instansi gabungan itu tidak segan-segan menindak tegas. PPKM Mikro, Satuan Tugas COVID-19 Kota Bandar Lampung yang dinyatakan sudah zona merah. Jadi sementara ini dari keterangan dari surat berita acara ini bahwa jam 17.00 untuk swalayan yang modern itu jam 17.00 sudah tutup. Dan untuk tempat-tempat rumah makan atau tempat angkring-angkringan itu jam 20.00 ditutup. Penetapan PPKM Mikro dan aturan jam operasional itu dilakukan setelah Bandar Lampung kembali ditetapkan dalam zona merah oleh Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Pusat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Kedatangan pasien baru COVID-19 membludak di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung pada Kamis siang. Mereka merupakan pasien rujukan dari berbagai rumah sakit daerah di Lampung yang tak sanggup menanganinya karena kehabisan stok oksigen. Selama hari Kamis, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung menerima 162 pasien COVID-19. Dampaknya, pihak rumah sakit pun sempat kewalahan menangani banyaknya jumlah pasien baru yang datang. Para pasien terpaksa harus rela ditempatkan sementara di luar ruang IGD hingga ruang tunggu pasien. Kiriman pasien dari luar, dari rumah sakit swasta yang juga mau merawat COVID tapi kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Sementara kami di sini kan oksigen masih mencukupi. Jadi tadi itu memang membludak pasien di UGD, makanya diurai, dipisah-pisah. Sebagian ditaruh di luar, terus dikasih oksigen. Dari data pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung, Kamis 8 Juli 2021, jumlah pasien baru COVID-19 sebanyak 162 orang, 7 pasien diantaranya meninggal dunia. Kapasitas 221 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 sudah terpakai 90%. Stok oksigen 5 ton dan 200 tabung. Stok oksigen diklaim masih aman hingga 4 hari ke depan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Membeludaknya pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung membuat sebagian keluarga pasien panik dan putus asa. Salah satunya adalah Joni, warga Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Ia pun terpaksa membawa pulang lagi adik laki-lakinya dari rumah sakit ini meski telah dinyatakan reaktif COVID-19.
Pasien akhirnya dibawa pulang karena sudah 3 jam berada di rumah sakit ini, namun tidak kunjung ditangani oleh tim medis yang sedang kewalahan menangani banyaknya jumlah pasien yang baru datang di ruang IGD. Adiknya tersebut awalnya dirawat di puskesmas di dekat rumahnya dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung karena pihak puskesmas kekurangan oksigen. Panas tinggi. Panas tinggi. Jadi kata dokter nggak cuma panas tinggi aja. Apa belum diperiksa sama dokter? Belum ada kepastian. Oh begitu. Di sini belum diperiksa, tapi kalau di sana itu sudah diperiksa. Memang kalau hasilnya itu tuh negatif ya. Kalau diperiksa di mana? Dari Di Tanjung Bintang. Oh, Ya. tempat sebelumnya. Pada diagnosa sebelumnya. Iya, digabungin sama sebelah-sebelahnya corona, banyak yang meninggal tadi. Pasien yang dibawa pulang lagi sebelum diobati di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung tersebut mengalami gejala demam tinggi disertai sesak nafas. Pemeriksaan awal tim medis di puskesmas, pasien dinyatakan reaktif dan bukan positif COVID-19 karena belum dites usap PCR. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiagakan 12 rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Kamis siang, pihak Pemkot Bandar Lampung telah mengirimkan surat ke seluruh rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur sebanyak 20% dari kapasitas yang ada. Hal tersebut untuk mengantisipasi terlantarnya pasien terkait pelonjakan kasus COVID-19 di Bandar Lampung. Dari data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, kapasitas tempat tidur di 12 rumah sakit itu sekitar 80%-nya telah terisi pasien COVID-19. 20% cadangan tempat tidur yang ada dikhawatirkan akan kurang mengingat Bandar Lampung saat ini berstatus zona merah COVID-19. Jumlah tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 di 12 rumah sakit di Bandar Lampung total 669 tempat tidur. 536 tempat tidur sudah terisi pasien dan masih tersisa 133 tempat tidur yang masih kosong. Oh kan kita nggak kurang, jadi belum ada seberapa kita. Tidak ada sekali. Iya, kita nggak kurang. Nggak ada pembatasan layanan ya Pak di rumah sakit rujukan kita? Pembatasan layanan itu semacam operasi. Ya, kalau yang bisa ditunda ya. Kalau operasi yang bisa ditunda ya enggak. Selain ketersediaan tempat tidur, pihak Pemkot Bandar Lampung juga menjamin ketersediaan oksigen bagi 12 rumah sakit rujukan pasien COVID-19. Stok ada mereka di rumah sakit, tapi pemasukan permintaan dari mereka selalu siap. Jadi tidak sampai kekosongan. Begitu kosong dikirimkan datang. Dan mereka sudah pelangganan. Artinya oksigen untuk rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Bandar Lampung aman saat ini? Alhamdulillah aman. Sementara itu, untuk seprovinsi Lampung, jumlah kapasitas tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19 sebanyak 1.635 tempat tidur. Sedangkan jumlah pasien COVID-19 yang masih dirawat sebanyak 921 orang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.